Loh, di Bani Malik saja belum selesai, 82 kan terakhir kan, 1982 di Bani Malik. Nah, terus 1980 sudah di Benda Kerap. Nah, ini kan muskil lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Di dalam buku Cahaya dari Nusantara ini kami menemukan kemuskilan lagi, yang mana ini di halaman 13. Ini termasuk pengantar tentang kontribusi terhadap umat dan bangsa. Ini menceritakan sosok seorang Habib Lutfi, kontribusi terhadap umat dan bangsa. Nah, di dalam halaman 13 ini ada tentang menceritakan mondoknya Habib Lutfi. Nah, ini di mana saja? Ini kami bacakan ya. Telah tercatat bahwa Habib Lutfi pernah mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren dan madrasah dengan dibimbing oleh para kiai, seperti diantaranya di pondok pesantren Bani Malik Purwokerto, ini Banyumas ini. Nah, di pondok pesantren Bani Malik Purwokerto Banyumas ini tertera mulai tahun kapan? Yakni 1969 sampai 1982. Berarti kurang lebih 13 tahun. Nah, terus di pondok pesantren Benda Kerep Cirebon. Mulai kapan mondok di Benda Kerep Cirebon? Yakni 1980 sampai dengan 1964 tulisannya. Tapi sudahlah, bukan 64, mungkin salah tulis 84, berarti 4 tahun kan gitu toh. Ya sudah, 6-nya itu kita ganti 84. Kan mundur kalau 80 ke 64. Ini salah tulisannya. Nah, ini pertanyaannya begini loh. Jadi di Bani Malik kan 1964 sampai 82, 1982. Terus di Benda Kerep itu mulai 1980 sampai 1988 umpamanya kan gitu. 84 umpamanya. Nah, ini kan loh, di Bani Malik saja belum selesai, 82 kan terakhir kan. 1982 di Bani Malik. Nah, terus 1980 sudah di Benda Kerep. Nah, ini kan muskil lah. Ya kayak sekolah lah. Sekolah itu kan kelas 1 sampai kelas 6 di SD mana. Nah, otomatis kan bersambung sampai umur berapa. Lah nanti tahun berapa bersambung seperti itu. Nah, ini kan rancu. Ini terus kami bacakan lagi. Mondoknya Habib Lutfi. Terus pondok pesantren Balai Kambang Jepara. Jadi di pondok pesantren Balai Kambang Jepara itu mulai berapa Habib Lutfi mondok di situ? 1964 sampai 1968. Nah, ini kan muskil lagi. Padahal 69 itu sudah di Bani Malik. Nah, ini 64 ini mondok lagi di Balai Kambang, pondok pesantren Balai Kambang sampai 68. Lah ini loh. Ini kan rancu ini maksudnya apa? Nah, terus ada lagi Majelis Taklim Kiai Bajuri Indramayu. Ini Indramayu ini. Ini kalau pondok pesantren Balai Kambang ini alamatnya itu Jepara. Nah, terus Majelis Taklim Kiai Bajuri Indramayu itu mulai 1965 sampai 1966. Kan gitu toh? Nah, ini. Terus ada lagi Madrasah Salafiyah di Pekalongan. Mulai kapan? 1960 sampai 1963.
Makanya di sini ada kerancuan data tahun. Jadi ini saya bingung ini mau memberikan komentar apa. Ini kan yang mengarang ini kan tangan kanannya Habib Lutfi, yakni Habib Muhtar Assegaf, yang mana itu. Terus isi bukunya itu kan mengunggulkan Habib Lutfi, memuji Habib Lutfi sedemikian rupa. Nah ini ada di dalam buku ini ada catatannya bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pondok yang pernah menceritakan Habib Lutfi mondok di pondok 5 tersebut. Ya Bani Malik, nah itu Banyumas, yang Mbah Malik yang kemarin di Bin Yahya kan itu kan, terus Benda Kerep Cirebon ini, terus Balikambang Jepara, terus Majelis Taklim Kiai Bajuri Indramayu ini, terus Majelis ya Salafiyah Pekalongan. Nah, ini antara data tahun ini di Bani Malik 1969, 1962, terus di Benda Kerep itu 1980 kan gitu tuh. Sampai 1984 lah, 4 tahun sudah lah, enggak apa-apa salah tulis. Terus di Balikambang 1964 ya, padahal 69 berapa? 64 sampai 1968 kan gitu toh. Terus 1965, 1966 kan gitu. Seperti itu. Terus 1960 sampai 1963. Jadi yang rancu di sini ini antara di Benda Kerep dan Bani Malik kan gitu toh. Iya, di Benda Kerep dan Bani Malik. Ini rancu ini. Masa di Bani Malik 1969, 1982. Nah, terus di Benda Kerep mulai 1980 sampai 1984 umpamanya. Kan itu tuh. Ini rancu ini. Ini rancu. Ini maksudnya itu mondok beneran atau hanya sekedar mengklaim bahwa pernah di situ. Yang setahu kami yang namanya mondok itu ya mengenyam pendidikan pondok pesantren, fokus mendalami ilmu, ya pindah. Umpamanya di Bani Malik 1969 sampai 1982, terus pindah ke Benda Kerep Cirebon, ya otomatis ya mulai 1983 kan gitu toh, sampai 1984 umpamanya kan begitu kan enak toh. Nah, ini enggak ini 82 masih di Bani Malik, terus di Benda Kerep 80 lah ini kan rancu ini enggak jelas ini. Nah, ini kan menjadi perhatian loh. Ini bagaimana ini bisa terjadi, atau mereka bikin narasi kalau Habib Lutfi itu punya karomah bisa membelah dirinya menjadi beberapa orang begitu. Nah, boleh jadi mereka akan mencari pembenaran seperti itu, tapi ini kami berdasarkan data dari buku ini, Cahaya dari Nusantara ini. Kalau kalian tidak percaya, ya silahkan beli bukunya terus cek di halaman 13 ya, di situ itu tertera. Ini menceritakan tentang kontribusi terhadap umat dan bangsa. Jadi kalau dilihat ya dari data dari buku ini, mondok pesantrennya Habib Lutfi itu di Bani Malik saja itu tahun 1969 sampai 1982 ini 13 tahun. Terus di Benda Kerep Cirebon 1980, nah ini patas data sampai 1984, ini 4 tahun sudahlah. Terus di Balikambang Jepara 1964 sampai 1968, 4 tahun. Terus di Majelis Taklim Kiai Bajuri Indramayu 1965 sampai 1966 kan gitu toh. Terus di Majelis Salafiyah Pekalongan 1960 sampai 1963, 3 tahun. Ini datanya ini tidak jelas semua ini rancu ini, dari tahunnya ini rancu. Bagaimana mungkin satu orang bisa mondok di 5 tempat yang berbeda, Banyumas, terus Cirebon, Jepara,
Indramayu, Pekalongan. Nah, ini kan lucu ini, lucu ini. Nah, terus yang benar itu gimana? Ini kami berdasarkan data yang ada di dalam buku Cahaya dari Nusantara. Silahkan di cross check sendiri, beli sendiri bukunya, nanti akan ketemu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.